Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, semoga baik-baik saja ya. Sebelum kita menginjak pada mata pelajaran hari ini, pertama-tama Ibu minta ketua kelas untuk membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidna ilma warzuqna fahma amin ya rabbal alamin. Baik semuanya, apa sehat semua? Sebelum kita menginjak pada mata pelajaran hari ini, pertama-tama Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, apa ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, alhamdulillah masuk semua ya. Kalian harus bisa menjaga kesehatan karena di masa yang sekarang ini sangat mudah untuk kita untuk terkena penyakit. Baik, Ibu akan menjelaskan terusan dari minggu kemarin, yakni karya-karya dari para imam, yakni yang pertama karya-karya Imam Malik. Nah, Imam Malik yakni terkenal dari kitab Al-Mutawatta ataupun salah satu karya yang terkenal dari Imam Malik yakni adalah kitab Al-Mutawatta. Nah, yang mana itu memuat berita tentang perilaku Nabi Muhammad SAW, baik dari perbuatan, perkataan, sifat, dan pembiarannya ataupun sikap diam ataupun keputusan. Nah, dalam kitab Al-Mutawatta ini dimuat 1720 hadis dari hadis musnad berjumlah 600 buah, yang mursal tidak semuanya diterima, yakni yang mursal hanya ada 222 buah, yang mauquf yakni ada 613, dan yang qaul tabi'in yakni ada 285 buah. Nah, adapun juga karya-karya beliau adalah kitab An-Nujum, Ar-Risalah fi Al-Aqidah, Tafsir Al-Gharib, dan Quran dan lain-lain seperti itu. Tafsir li Gharib Al-Quran dan lain-lain. Selanjutnya yakni dari karya Al-Bukhari. Yang pertama itu ada Qodaya Al-Asyahabah wa Al-Tabi'in. Yang kedua yakni ada Ra'ufu Al-Yadain. Yang ada juga Qiraat Khalfah Al-Imam Al-Khala Al-Af'al Al-Ibah dan lain-lain. Nah, semua karya-karya Imam Al-Bukhari sangat penting dalam ilmu hadis. Tetapi yang paling terkenal itu adalah kitabnya yang Al-Jami Al-Sahih. Nah, kitab ini mulai ditulis ketika beliau berada di Mekah dan berakhir ketika berada di Madinah. Nah, dari kesekian ratus ribu hadis yang dihafalkannya, untuk dimasukkan dalam kitabnya, ia melakukan sholat sunnah. Jadi sebelum beliau memasukkan hadis ataupun mengarah hadis, beliau itu melakukan sholat sunnah terlebih dahulu, seperti itu. Yang selanjutnya yakni ada karya Abu Husain Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Naisaburi. Nah, kitab sahihnya ada lebih dari 20 buku telah ditulis oleh Imam Al-Muslim. Yang terkenal adalah Sahih Muslim itu sendiri, yang dimana di dalam kitabnya ini termuat 3030 hadis. Nah, tidak termasuk di dalamnya yang ditulis berulang-ulang. Nah, jumlah hadis seluruhnya ada lebih dari 10.000 buah dengan sebutan Sahih Muslim. Nah, penulisnya bermaksud menjamin bahwa semua hadis yang terkandung di dalamnya adalah sahih. Dan ada juga kitab Al-Musnad, Al-Khabir, kitab Al-Asma wal Khuna dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya ada karya dari Imam Abu Daud Al-Sijistani. Nah, Imam Abu Daud menyusun kitab sunannya dengan sistematika fikih, yakni kitab ini berisi 4.800 hadis sebagai inti dari 500.000 hadis yang dikuasainya dengan baik.
Kitab ini sangat memudahkan pembaca dalam mencari hadis hukum seperti itu. Nah, Abu Daud juga mengakui bahwa tidak semua hadis yang ditulisnya itu adalah sahih. Karenanya, ia memberi catatan bahwa sejumlah hadis lemah yang dimasukkan dalam kitabnya itu bukan asal masuk saja. Nah, Imam Abu Daud ini tidak memasukkan hadis yang diriwayatkan dari orang yang matruk al-hadis seperti itu. Jadi beliau hanya memasukkan dari hadis yang pasti-pasti ataupun hadis-hadis yang menurut beliau memang sudah sahih seperti itu. Selanjutnya ada karya Imam At-Tirmizi. Nah, karyanya Imam At-Tirmizi yang terkenal adalah kitab Al-Jami' Mukhtasar min